Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita akan mulai dulu dengan doa. Setelah itu nanti penginjil Maria Irot akan membagikan materi tentang Hiset, Siset, 8 perkataan yang berkekuatan besar yang akan mengokohkan pernikahan kita. Ya, jadi kita akan masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak di dalam surga, kami berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan sudah mengumpulkan kami dan biarlah pada saat ini kami mohon pengurapan-Mu buat penginjil Maria dan berkatilah setiap kami yang hadir dan melihat materi ini. Tuhan memberkati perekonomian, pelayanan, keluarga kami, dan seluruh aspek kehidupan kami. Supaya hidup kami diperbaharui oleh Tuhan sesuai dengan karya Roh Kudus yang memperbaharui kami dari kesehari kepada kesehari. Kami diperbarui terus oleh Allah Roh Kudus, kami sungguh bersyukur untuk hal ini. Ampuni segala dosa, kesalahan kami, layakkanlah hamba-Mu untuk yang membagikan ini untuk dilayakkan oleh kuat kuasa darah Yesus, sehingga hati Tuhan saja yang dibagikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu, untuk memperkenalkan penginjil Maria ini dulu S1-nya dari Sarjana Psikologi Ubaya, MDiv-nya dari Seminari Alkitab Asia Tenggara di Malang, dan S2-nya dari STT Alitea di Lawang. Ya. Waktu dan kesempatan saya berikan, sungguh ini adalah hal yang sangat berharga kalau kita boleh belajar bersama-sama. Materi ini akan ada dimasukkan dalam YouTube sehingga terus bisa dipelajari kembali dan materi-materi ini bisa dibagikan kepada eh, gereja di tempat Bapak Ibu melayani ya. Jadi kami sangat menghargai kehadiran Bapak Ibu sebagai bentuk pelayanan kita bersama. Hmm. Ya. Ah. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Suatu kesempatan yang indah ketika kita boleh sama-sama belajar lagi gitu ya. He Said, She Said. Satu buku yang menarik yang saya coba bahas ya. Satu buku yang menarik sekali. Saya mendapatkan banyak berkat dari buku ini dan saya akan bagikan malam hari ini. He Said, She Said, 8 perkataan berkekuatan besar yang akan mengokohkan pernikahan Anda. Ini suami istri yang mengarang, yaitu J. Enora Levin, yaitu pembicara yang berbakat dan menghibur yang telah memberikan inspirasi kepada ribuan pasangan di seluruh pelosok Amerika Utara melalui konferensi-konferensi Ultimate Date Nights dan juga Celebrate Your Marriage yang mereka adakan. Mereka adalah pengarang buku termasuk diantaranya ada satu buku yang bestseller juga bernama The Spark. Nah, J dan Laura ini telah menikah selama 25 tahun dan memiliki 2 anak dan tinggal di Michigan. Nah, di dalam buku ini diawali dengan sebuah pesanan yang menarik, yaitu pertama, pernikahan itu adalah fondasi dari keluarga, gereja, dan komunitas ya. Jadi ini adalah 3 kritis di dalam budaya kita, rumah, gereja, dan komunitas. Nah, pernikahan ini yang berkembang mempengaruhi 3 area kritis ini. Nah, kalau dari rumah ya, survei Associated Press and MTV, koresponden hampir 1.300 kaum muda di usia 13 sampai 24 tahun, mereka ditanya, apa yang membuat kamu bahagia?
Menariknya sini mungkin banyak orang memikirkan mungkin punya iPad gitu ya. Kemudian punya bisa liburan kemana saja yang dia mau, bisa beli barang yang mereka sukai. Ternyata tidak. Dari survei itu jawabannya yang menarik adalah yang membuat anak-anak ini bahagia adalah ketika mereka menghabiskan waktu bersama dengan orang tua. Nah, tentunya ini suatu fakta yang menunjukkan sebenarnya anak-anak itu mencari tempat tinggal di mana ada sukacita, kedamaian, dan kepuasan. Nah, untuk itu ketika para pasangan suami istri itu berinvestasi dalam pernikahan, rumah itu menjadi tempat di mana anak-anak dan para remaja ini boleh bertumbuh. Karena di sanalah anak itu dilahirkan, dibesarkan, dan mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Menarik sekali ya. Nah, ini tiga area kritis. Yang pertama rumah, yang kedua adalah gereja. Nah, di suatu acara USA Today pada tahun 6 Agustus 2007 itu ditemukan ada bahwa 7 dari 10 orang Kristen usia 18-30 tahun itu yang datang ke gereja teratur di SMU itu berkata mereka akan berhenti ibadah umur 23 tahun. Dan ternyata menurut survei Lifeway Research, alasan utamanya mengapa mereka berhenti ibadah. Alasan utamanya karena tidak ada pertalian dengan tubuh Kristus yang lebih dalam. Nah, disinilah peran orang tua. Jadi, ketika anak itu merasa dia tidak memiliki teman, tidak memiliki satu hubungan kedekatan dengan rekan-rekan yang ada di dalam satu gereja, disinilah peran utama orang tua. Bagaimana mereka itu perlu membantu para remaja membuat relasi dengan tubuh Kristus yang lebih dalam. Jadi, misalnya anak itu bisa dikenalkan dengan pembimbing remaja atau pemuda, diperkenalkan dengan anak-anak seusianya gitu ya. Jadi menarik sekali ini yang terjadi di Amerika. Ya, ini suatu survei yang kemudian mungkin tidak terlalu jauh juga kondisinya sama seperti yang terjadi di Indonesia. Nah, tiga area kritis yang terakhir yaitu nah, ini juga ya, maaf ya, ada lagi yaitu di dalam survei Barna Institute, 4 dari 10 pernikahan yang diadakan di gereja itu berakhir pada perceraian. Dan tentunya itu mempengaruhi 1 juta anak setiap tahunnya. Nah, ini sangat pelik sekali kondisinya, sangat tragis sekali. Karena ketika orang tua itu putus hubungan, ya, orang tua bercerai, ya, anak-anak itu juga seringkali putus hubungan dari gereja atau tubuh Kristus, ya. Mengapa demikian? Karena anak-anak melihat bahwa orang tuanya sendiri tidak bisa dijadikan contoh. Nah, ketika mereka bercerai, anak-anak ini mendapat dampak dan dia memiliki satu keengganan untuk bergabung di dalam satu komunitas di dalam gereja. Karena mungkin mereka merasa malu, mungkin mereka merasa tidak enjoy dan tidak aman ketika ada bersama-sama di dalam gereja. Nah, tentunya dengan kita berinvestasi dalam pernikahan, suami istri menunjukkan kepada anak-anak bahwa tetap bertahan untuk menjalin hubungan itu penting. Sebagai hasilnya nanti, ketika keluarga itu kokoh, maka gereja kita pun akan kokoh, akan kuat. Karena memang di dalam gereja terdapat banyak keluarga-keluarga yang tergabung di dalamnya. Nah, ini satu hal yang perlu menjadi pemikiran. Nah, selanjutnya area kritis yang ketiga yaitu komunitas. Sebuah reportase Marriage Commission yaitu pusatnya di Atlanta menunjukkan adanya dampak perceraian terhadap bisnis. Pada tahun terjadinya perceraian itu biasanya karyawan yang mengalami perceraian ini dia akan kehilangan waktu kira-kira 4 minggu kerja. Mengapa? Mungkin karena dia harus bolak-balik ke pengadilan mengurus perceraian gitu ya, kemudian mengurus surat-surat yang harus diurus dan sebagainya. Nah, itu berpengaruh akhirnya ketika mereka akhirnya tidak bekerja cuma kurang lebih 4 minggu kerja, itu akan menimbulkan hilangnya produktivitas. Kenapa? Karena ada stres akibat hubungan relasi dan pernikahan yang menyebabkan juga pemilik perusahaan itu mengalami kerugian sebesar 4 miliar dolar Amerika setiap tahun. Nah, tentunya sekali lagi ditegaskan ketika pasangan suami istri ini berinvestasi dalam pernikahan, mereka menjadi lebih sehat, sejahtera, dan menjadi para karyawan itu pemilik perusahaan, jadi lebih stabil secara emosi.
Sehingga pada dasarnya ini sekali lagi satu pesan yang menarik bahwa ketika suami istri memperkokoh pernikahan, suami istri sedang memperkuat masyarakat dan mempengaruhi setiap aspek dari kebudayaan kita. Nah, tentunya buku ini membahas sekali lagi tentang 8 perkataan atau frase yang secara dramatis akan mengubah cara pandang kita terhadap pasangan kita dan sebaliknya, di mana ini adalah 8 kebutuhan yang ada di dalam setiap manusia, yaitu di mana disampaikan 4 dominan di dalam wanita dan 4 dominan di dalam pria. Dengan demikian, setiap pasangan ini punya ide umum mengenai kebutuhan pasangan mereka. Nah, untuk sebelum dibahas secara 8 kata ini, dibahas tentang kekuatan kata-kata. Dan Sullivan dalam bukunya The Great Crossover itu menunjukkan ada 4 waktu atau momen di mana kata-kata secara harafiah itu dapat mengubah cara hidup kita. Yaitu kata-kata yang diucapkan secara lisan, kata-kata yang dituliskan, kata-kata yang dicetak, dan kata-kata dalam bentuk digital. Nah, survei terhadap lebih dari 1.800 orang yang telah menikah menunjukkan kata-kata itu punya kuasa yang sama besarnya dalam hubungan relasi. Dalam pernikahan juga seperti dalam sejarah, kata-kata bisa mengubah cara hidup. Nah, kekuatan kata-kata kalau kita melihat secara jauh di dalam Alkitab, yaitu Kejadian 1 ayat 3 itu juga menyatakan, yaitu berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Jadi seluruh kisah penciptaan alam semesta ini merupakan penghargaan terhadap kata-kata ketika ia sendiri berfirman. Secara jauh dikatakan berfirmanlah Allah. Melalui setiap kata-kata, akhirnya seluruh penciptaan alam semesta itu jadi. Nah, kuasa kata-kata ini juga digunakan Yesus ketika ia menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, dan juga menenangkan lautan. Yesus memilih menggunakan kata-kata di dalam Lukas 17 ayat 19, Yohanes 11 ayat 43, dan Markus 4 ayat 39. Nah, jadi di kitab Amsal pun itu mengilustrasikan pentingnya peranan kata-kata dalam kehidupan kita. Amsal 15:23, Amsal 25 ayat 11 dan 18 ayat 21. Secara langsung dikatakan kata-kata itu mendorong, mengarahkan, dan mengubah seseorang selamanya. Nah, di dalam pernikahan tidak hanya kata-kata secara teks yang memberikan pesan, tapi juga ada nada suara, subteks yang disertakan dalam kata-kata yang terucapkan. Teks itu kata-kata yang diucapkan dan subteks adalah pesan yang ada di belakang teks itu. Jadi, sekali lagi, tidak hanya pesan saja berupa kata-kata atau teks, tapi nada suara, air wajah, mimik muka itu juga punya arti yang lebih dalam dari sekedar kata-kata yang terucap. Nah, hal penting yang perlu kita ketahui adalah kadang-kadang perkataan yang tepat pada waktu yang tepat membuat banyak perbedaan. Nah, selanjutnya atau sebaliknya, ketika perkataan yang diucapkan itu ataupun subteks yang disampaikan itu begitu menyakitkan atau keras diucapkan, ini menikam seperti kampak, meninggalkan bekas luka pada pasangan. Kalau digambarkan seperti pemukul golf yang meninggalkan lubang di tanah akibat terkena pukulan. Saya yakin percaya kalau kita semua tahu ya, kalau di tanah golf itu ada bagian yang rumput yang hijau, tapi ada juga yang terkelupas. Nah, itu kan berkali-kali tongkat golf itu diayunkan dan juga itu meninggalkan lubang karena kena pukulan yang ada. Nah, seperti itulah perkataan yang menyakitkan atau yang keras diucapkan. Nah, tentunya ketika perkataan yang dikatakan ini begitu menyakitkan, perlu untuk makin cepat dibahas permasalahannya. Jadi perlu dibereskan, maka lukanya akan makin cepat sembuh. Kalau makin lama tidak dibereskan, maka bekas lukanya jadi lebih permanen dan lebih sulit untuk diselesaikan. Nah, memang tidak ada seorang pun yang 100% benar setiap waktu. Kuncinya sekali lagi, perlu kita berikan perhatian. Misalnya, ada tanda-tanda yang pasangan kita tunjukkan yang mengindikasikan bahwa mungkin perkataan kita telah menyebabkan efek negatif. Bisa jadi kita lebih peka melihat, oh pasangan kita tuh tiba-tiba terdiam, ya,
kemudian dari tadi yang banyak cerita tiba-tiba diam gitu ya. Atau mungkin dia punya raut wajah yang sedih. Atau kemudian dia meninggalkan tempat ketika kita diajak bicara atau tidak menjawab ketika kita tanya. Nah, ini menjadi satu pertanda. Mungkin bisa jadi perkataan yang tanpa kita sadari ucapkan itu melukai hatinya, gitu ya. Nah, di sini untuk menemukan perkataan-perkataan yang akan menggabungkan relasi pasangan kita itu penting. Jadi kadang itu dari perkataan yang kita ucapkan itu bisa apa ya, membuat relasi pasangan dengan diri kita itu menjadi lebih bermutu atau berkualitas. Nah, tentunya mengucapkan perkataan juga dengan hati, juga sama pentingnya dengan perasaan. Nah, tentunya kita perlu memastikan pasangan kita itu mendengar tidak hanya dengan kata-kata kita, tapi juga dengan hati kita, ya. Pernikahan berarti membuka pada pasangan siapa diri kita sebenarnya dan apa yang kita benar-benar rasakan. Untuk itu, kita perlu memperhatikan kata-kata yang kita ucapkan, karena itu akan mempengaruhi di dalam relasi hubungan pernikahan dengan pasangan. Nah, selanjutnya kita akan melihat perkataan yang pertama. Nah, ini dari istri ya. Istri perlu mendengar kalau suami mengatakan saya mencintaimu, ya. Nah, mendengar kata-kata saya mencintaimu memiliki arti yang sangat dalam, ya. Bagi seorang istri itu menciptakan suatu koneksi yang kuat dari kepalanya sampai ke hatinya, gitu ya. Mengucapkan kata saya mencintaimu, ya, sangat penting bagi istri. Tapi yang tak kalah pentingnya adalah ada tindakan. Jadi di sini istri melihat apakah ada bukti dari perkataan yang diucapkan suaminya kalau mengatakan saya mencintaimu. Nah, tentunya suami harus peka. Tindakan apa yang bisa ditunjukkan kepada istrinya yang menunjukkan bahwa suaminya benar-benar mencintai dia. Nah, memang ini tidak jauh dari yang namanya bahasa kasih. Kalau kita tahu 5 bahasa kasih dari Gary Chapman, ada seseorang itu istri merasa dicintai, dikasihi ketika mungkin ada waktu berkualitas bersama-sama dengan istri. Ya, ada waktu berkualitas. Mungkin dengan memberikan sentuhan. Nah, tindakan-tindakan ini bisa disesuaikan dengan bahasa kasihnya ya. Jadi misalnya memberikan sentuhan, pelukan gitu ya. Kemudian menggandeng tangan, sentuhannya. Ada juga mungkin dengan hadiah. Hadiah berupa kado yang simpel, sederhana, dan dia merasa dicintai. Kemudian apa pelayanan? Nah, pelayanan ini dengan suami memberikan pelayanan kepada istrinya, mungkin mengerjakan beberapa tugas rumah tangga, itu membuat istrinya merasa dicintai. Atau mungkin juga yang satunya adalah kok tadi dikatakan waktu berkualitas, hadiah, kemudian pelayanan, sentuhan, kemudian kata-kata. Nah, ini kata-kata saya mengasihimu, saya ada untuk kamu berarti buat saya misalnya itu ya. Itu 5 bahasa kasih tentunya tidak semua wanita atau istri eh, punya 5 bahasa kasih itu. Tapi setidaknya ketika suami tahu apa bahasa kasih istrinya. Nah, dari situlah suami bisa memberikan tindakan yang sesuai dengan perkataan saya mencintai ini ya. Nah, menarik sekali ada seorang instruktur ya bernama Davis J. McNeil Wilson. Itu awalnya dia itu meneliti untuk menganalisa suasana sebuah ruangan sebelum seseorang berbicara. Ada teknik 5 indera ya, yaitu penampilan yang secara langsung berkaitan dengan indera penglihatan, bau, penciuman, terasa, peraba, suara ya, indera pendengar, rasa, pengecap. Nah, ini perlu diterapkan, dicoba ini diterapkan selain di dalam suasana ruangan
di dalam satu kantor gitu ya. Tapi bisa diterapkan kepada istri. Nah, tentunya ini akan meningkatkan cara mengkomunikasikan saya mencintaimu. Nah, tentunya kita perlu mengingat ya, kalau wanita itu pasti lebih sensitif sama peka daripada pria. Nah, kita akan lihat. Kalau yang pertama adalah lebih sifatnya kepenampilan atau berkaitan dengan indera penglihatan. Nah, bagaimana penampilan istri kita? Baik itu bahasa tubuhnya atau penampilan luarnya, itu akan memberitahu bagaimana hari yang dijalani itu dan bagaimana perasaannya tentang dirinya sendiri sebagai seorang wanita. Itu akan mempengaruhi. Jadi ketika kita tahu bahwa mungkin istri pulang dari kerja tapi wajahnya cemburut, kita mungkin sudah hampir menyadari bahwa dia mungkin mengalami masalah di tempat kerjanya. Atau mungkin siapa tahu ketika dalam perjalanan pulang gitu ya, kemudian ada kendaraan yang menyalip dan kemudian memotong dia dan dia jengkel marah sekali. Nah, tentunya suami perlu teliti mengalami hal tersebut. Nah, ini akan mempengaruhi perkataan saya mencintaimu. Jadi ketika istri mungkin kondisinya belum baik, tidak usah ngomong saya mencintaimu dulu, lihat dulu kondisinya ya, lihat dulu. Apakah pas perkataan itu diucapkan ketika kondisinya tidak baik. Sambil mengingat bahwa istri itu memang lebih peduli pandangan suaminya dan ia berharap suaminya itu memujinya saat kita berdanda. Ini contoh saja. Jadi misalnya dia lebih peduli suami yang mengatakan kepada dia. Sebaliknya, nah gini juga. Nah, kalau kita memang harus melihat ya, cara suami juga perlu jaga penampilan ya. Dia juga secara aktif juga perlu berkata, saya mencintaimu juga, gitu ya. Jadi ini satu hal yang harus dipahami, diperhatikan dari seorang suami kepada istrinya. Bagaimana penampilan istrinya saat itu? Memungkinkan tidak dia mengatakan hal itu? Selanjutnya, bau istri. Menarik sekali ya. Bagaimana bau istri, yakni aroma tubuhnya, itu berkaitan dengan kondisi emosinya. Sementara itu bagaimana rasanya dia berhubungan secara langsung terhadap sikap mentalnya. Menarik sekali ya. Saya juga baru tahu hal ini gitu ya. Ternyata juga mempengaruhi ketika seseorang moodnya nggak enak atau enak itu ya. eh mempengaruhi gitu. Perasaan itu mempengaruhi aroma tubuh yang dikeluarkan oleh seorang, pokoknya seseorang gitu ya. Entah itu istri atau suami. Ternyata itu berhubungan dan berkaitan erat. Saya juga eh, belum pernah membedakan gitu ya. Nah, biasanya supaya aroma tubuh tidak berubah, orang kadang menutupinya dengan minyak wangi, dengan parfum ya. Nah, menariknya sekali bahwa kalau seseorang tuh yakin terhadap dirinya sendiri, gitu ya, dia memancarkan keyakinan, itu ada aroma keyakinan diri. Jadi kayak ada semacam orang itu melihat dia itu, iya ya, saya bisa respect dengan orang itu. Mungkin itu yang lebih aroma tubuh itu ya. Jadi sebaliknya bau badan suami juga sangat mempengaruhi istri. Ini juga, jadi selain istri juga eh, dipengaruhi gitu loh aroma tubuhnya dengan apa kondisi emosinya. Nah, satu hal lagi sebaliknya, suami juga gitu ya, juga harus punya kepekaan gitu ya, karena dia kadang itu baru pulang dari kerja, alangkah baiknya sampai di rumah itu mandi gitu ya, untuk mandi supaya lebih selain lebih segar untuk menghilangkan aroma yang tidak sedap sepanjang hari karena dari keluar mungkin karena debu, kemudian keringat dan sebagainya. Nah, karena istri itu penciumannya sangat kuat, jadi tentunya istri itu nggak mau terlalu dekat ketika mungkin suami tidak mau menjaga ini apa nama menjaga bau badannya begitu ya. Jadi ini menarik sekali ya, bisa diamati dari hal ini ya. Kalau kita lihat tadi, nah ini ya, bau penciuman. Yang ketiga yaitu peraba, rasa, reaksi dan sentuhan istri. Nah, keadaan emosional seorang wanita itu akan mencerminkan sikap mentalnya dan itu dituangkan dalam hubungan relasinya. Nah, ini jangan sampai ini hati-hati ya. Kadang itu suami tidak perhatikan juga ya. Kadang kalau wanita pun harus menjaga bagaimana keadaan kondisi emosionalnya dia. Nah, suami juga harus memperhatikan gitu ini ya.
Kalau misalnya malam hari mau istirahat, dia mau mencium istrinya, tapi istrinya merasakan ada semacam mungkin ada bau rokok, ada orang yang mengatakan dikisahkan gitu ya, istrinya nggak nyaman karena bau mulut suaminya ada bawang putih gitu ya. Kemudian banyak hal yang dialami gitu ya suami gitu ya, perlulah untuk menggosok gigi lah gitu ya, menggosok gigi lah. Nah, sentuhan ini mempengaruhi untuk menilai suasana di atas di sekitar rumah. Ya, kalau dikatakan bahwa sebenarnya para wanita itu suka disentuh dan dia juga menyukai segala macam sentuhan. Yang paling penting para wanita itu menyukai sentuhan pada waktu yang tepat dan cara yang tepat. Nah, ketika didekati oleh suami dengan kondisi yang tidak nyaman, tidak enak, maka istri kadang lebih baik menghindar. Ya. Nah, selanjutnya perkataan istri. Lah, perkataan yang diucapkan istri dan caranya berbicara itu akan menjadi indikasi yang jelas mengenai perasaannya. Kalau dia uring-uringan, marah, gitu, jengkel, terkadang itu terlontarkan tanpa disadari. Padahal maksudnya bukan untuk berkata demikian, ya. Cuman kadang kita bisa melihat dari perkataannya seseorang bisa tahu dia lagi ngalami apa ini. Ya, itu lima indera ini salah satunya ini ya. Jadi perlu ada waktu untuk sejenak berhenti, mengamati, lihat istri itu reaksinya apa pada situasi berbeda, apa yang dikomunikasikan dalam perkataannya. Sebaliknya istri juga perlu sangat peduli dengan nada suara suami dan juga dia akan memperhatikan nada suara setiap orang. Nah, terkadang jika istri merasa perkataan orang lain membuat marah, bisa jadi suami kadang-kadang dibutuhkan untuk terlibat dan menolongnya. Maka dari itu perkataan saya mencintaimu ini perlu didengar setiap hari. Nah, kita akan melihat kalau tadi istri perlu mendengar yang namanya saya mencintaimu. Kalau suami perlu mendengar apa? Saya bangga terhadapmu. Nah, faktanya setiap pria itu mencari sesuatu yang berarti. Nah, jika para istri ingin melihat suaminya berjalan lebih gagah, beritahukan kepadanya bahwa kita bangga terhadapnya. Ini akan membangkitkan keberanian dalam diri suami. Apapun yang dikerjakannya ketika suami mendengar kata-kata itu, kata-kata ini ya, kata-kata bahwa istrinya bangga terhadap dia, maka dia akan tertantang, terbangkit dan termotivasi untuk menyelesaikan bahkan lebih lagi di lain waktu. Menarik sekali ya, bangga mungkin itu hal-hal yang kecil. Saya bangga terhadapmu karena kamu sudah bekerja keras, memenuhi tanggung jawab sebagai seorang ayah, kemudian ayah sebagai seorang suami. Saya bangga terhadapmu karena kamu bisa punya waktu main dengan anak-anak, punya kedekatan khusus. Nah, ini banyak hal yang bisa diungkapkan dari hal-hal yang sederhana. Tentunya dengan kesungguhan dan ketulusan hati. Nah, faktanya memang semua pria memiliki kebutuhan untuk melihat hasil kerja keras mereka. Karena memang pria itu orientasinya pada goal. Apapun goalnya, ketika dia berhasil mendapatkannya, akui prestasinya. Puji Tuhan, kamu sudah selesaikan tugas dari kantor, gitu ya. Kamu sudah selesaikan, mungkin dia lagi mendekatan gitu ya. Lagi mau melobi perusahaan tertentu dan akhirnya perusahaan itu bergabung dengan perusahaan di mana tempat suami bekerja. Ya beri apresiasi lah. Aku ya akuilah prestasinya, berikan encourage mungkin pelukan, ciuman begitu ya. Nah, jadi, ketika istri menyadari apa yang membuat suami merasa berhasil dan istri menyatakannya, istri akan berbicara banyak mengenai betapa pedulinya istri kepada suami. Jadi ketika seorang istri mengatakan kepada suaminya, saya bangga terhadapmu, setidaknya itu menunjukkan bahwa istri itu punya kepedulian kepada suami. Nah, dalam rangka memberikan para suami kekaguman yang mereka perlukan, istri mungkin harus menaklukkan beberapa pola pikir yang mempengaruhi. Yang pertama, tugas dan peran istri adalah mengasihi dan mendorong suami dalam segala sesuatu yang suami lakukan. Ada kalanya suami itu butuh encourage, butuh dorongan, dukungan untuk supaya dia bisa melakukan sesuatu pekerjaan yang ditugaskan kepadanya. Kadang suami perlu
mendapatkan semacam penguatan gitu ya. Dan suami juga butuh doa dari istri supaya dia bisa melakukan apa yang akan dilakukan. Nah, jika istri dapat mengenali apa yang memberikan suami rasa keberhasilan dan mengemukakan apresiasi istri terhadap keberhasilan suami, bahwa suami sudah melakukan yang baik, istri akan memberikan suami sebuah hadiah yang berharga, yaitu keberhargaan di mata orang yang disayang. Jadi ketika suami itu sudah bisa melakukannya dengan baik, berikan apresiasi. Itu menunjukkan akhirnya suami itu merasa dia mendapat hadiah yang berharga. Nah, dengan sedikit usaha temukan kekuatan suami yang membuat istri bangga terhadapnya. Coba cari di dalam diri suami, gitu ya. Apa yang membuat istri bangga terhadapnya? Apa yang membuat istri itu memilih dia dulu menikah dengan suami ini ya? Mungkin istri bangga karena suami ini selalu mengutamakan hubungan pribadinya dengan Tuhan gitu ya. Nah, itu katakan ya. Kemudian selanjutnya ada kalanya memang satu sisi bisa saja suami melakukan kesalahan yang tanpa dia sadari dia lakukan. Yang perlu dilakukan istri adalah mengampuni. Nah, ketika dia mengampuni ya, eh, istri ini mempercayakan hatinya pada Tuhan, sementara pertobatan memang tanggung jawab suami, mengampuni itu tanggung jawab istri. Jadi mengampuni itu akan melembutkan hati istri sehingga istri sekali lagi dapat merasakan kekaguman terhadap suami. Ketika walaupun itu mungkin satu hal yang kadang membuat istri itu tidak bisa melupakan. Mengampuni bukan berarti melupakan, tapi tidak mengingat kembali. Nah, itu ketika dia belajar dan mau mengampuni, menariknya sekali, istri akan mendapatkan rasa kekaguman dalam diri suami itu timbul lagi, gitu ya. Nah, ada hal yang penting yaitu ucapan istri yang penting yaitu saya bangga terhadapmu itu perlu diperdengarkan berulang-ulang. Itu akan menyentuh hati suami dan memperdalam komitmennya pada hubungan relasi tersebut. Jadi, tapi sekali lagi ini bukan seperti rayuan ya, bukan seperti mungkin satu cara untuk mungkin istrinya ingin mendapatkan sesuatu dari suami. Ya, gitu ya. Tapi katakan dengan ketulusan hati, kejujuran. Dengan mengatakan saya bangga terhadapmu itu bisa diungkapkan berefek, punya kekuatan besar ketika pada saat krisis. Nah, bisa jadi suami, contohnya, mengalami yang namanya PHK, gitu ya. PHK sekarang ada di mana-mana. Dan disinilah peran istri. Nah, pada saat itu biasanya suami itu ketika kehilangan pekerjaan, disitulah letak harga dirinya. Disinilah peran istri. Kondisinya adalah saya bangga terhadap kamu, walaupun kamu harus mengalami hal itu, tapi saya bangga. Saya yakin kamu bisa melakukan hal yang lain, pekerjaan lain lagi. Nah, itu perlu dikatakan. Pada saat krisis, justru disitulah peran istri mendampingi suami menjadi penolong. Ya, ketika suami membutuhkan dukungan dari istri di saat krisis itulah istri perlu sekali lagi menjadi partner yang bersama-sama dengan suami. Nah, kita perlu mengatakan saya bangga kepada suami kita, misalnya ya, di hadapan keluarga kita, keluarga istri. Nah, ini akan membangun identitas kita sebagai pasangan. Nah, ada kalanya ada istri-istri tertentu yang justru di hadapan keluarganya dia menjelek-jelekkan suaminya. Nah, ini satu hal yang tidak baik gitu dan tidak perlu untuk dilakukan karena itu akan mengurangi image mereka terhadap suami kita. Yang perlu kita lakukan, katakan ada hal-hal yang memang boleh dikatakan ada hal-hal yang menarik, yang patut dibanggakan. Ceritakan itu kepada keluarga kita, keluarga istri ya. Tentunya tidak dilebih-lebihkan, tapi apa adanya. Nah, disitulah dibangun keeratan, kerekatan gitu. Kita membantu keluarga kita juga akhirnya keluarga istri bisa dekat dengan suami. Nah, lewat kita. Bukan sekali lagi menjelekkan, tapi justru kita yang harus membangun jembatan itu. Nah, ada perlunya juga istri mengatakan saya bangga terhadap suami, yaitu di depan anak-anak. Karena itu akan membantu mereka mengerti apa artinya menjadi seorang pria. Satu langkah yang penting ketika dalam membesarkan putra anak kita yang laki-laki itu putra kita untuk lihat untuk menjadi pria sejati gitu ya.
untuk melihat bagaimana sih seorang pria itu dia melihat figur dari ayahnya. Oh, ternyata mama itu bangga loh terhadap papa. Karena ini, karena ini. Nah, itu kemudian memberikan motivasi, dorongan ke dalam diri anak-anak laki kita ya, untuk bisa punya patron, contoh, pola yang jelas tentang bagaimana seorang pria. Selain itu bagi anak wanita kita, bagi putri kita itu mengidentifikasikan pria sejati ketika mereka nanti memilih pasangan. Dengan melihat bahwa mamanya sendiri itu bangga terhadap papanya karena A, B, C, D. Nah, kemudian putri anak kita yang perempuan juga akan melihat bahwa oh ini loh nantinya pasangan yang akan aku cari. Nanti aku seperti papa gitu ya, yang punya kriteria ini, gitu. Jadi setidaknya itu satu langkah yang penting ketika seorang istri mengatakan bangga terhadap suaminya. Itu memberikan contoh teladan yang indah kepada anak-anak yang putra dan anak-anak yang putri. Ya, untuk belajar bagaimana menjadi seorang pria dan bagaimana nantinya memilih pasangan di dalam kehidupan mereka. Selanjutnya, istri perlu mendengar bahwa saya menghormatimu. Ya, istri perlu mendengar suaminya mengatakan saya menghormatimu. Nah, hormat sendiri berarti mempertahankan sikap menghargai atau memuliakan. Hormat juga berarti menunjukkan rasa menganggap atau penilaian terhadap seseorang. Nah, ketika orang suami mengatakan saya menghormatimu, istri menjadi seorang wanita yang bebas. Bebas untuk menjadi seorang yang cakap, mendukung melangkah mewujudkan impiannya, bebas untuk menjadi pribadi yang unggul, memberi rasa berhasil dan berdaya diri yang luar biasa, dan bebas untuk menjadi berarti, yaitu punya arti dan merasa diri penting dengan meraih prestasi. Nah, memang rasa hormat ini sangat penting bagi wanita. Ketika dikatakan membantu istri itu mengembangkan talenta bakat dan kemampuannya. Tentunya tidak hanya istri saja yang ingin dihormati, suami juga. Namun ketika istri ini boleh dikatakan dihormati oleh suaminya, nah ini juga membuat pribadi istri akan menjadi lebih berkembang, cakap, unggul, dan berarti. Nah, ada 4 cara mudah untuk mengucapkan saya menghormatimu kepada istri, yaitu pertama, suami menggunakan kata-kata kamu benar dan hal kecil setiap hari. Ya, kamu benar, kamu sudah menata, sudah masak, sudah apa gitu ya. Jadi itu membuat istri tidak dicela gitu ya. Mungkin hanya memasak sarapan pagi hari gitu ya. Ya, betul ya kamu benar bisa ngatur masakan dengan sebaik-baik gitu misalnya. Dan kemudian dua, salah satu cara termudah ada dengan berkomunikasi dengannya. Ceritakan hal detail hari suami dan menelpon istri hanya untuk memberitahu kalau suami memikirkannya dan mencintai istrinya. Ada kalanya waktu siang, waktu jam makan siang. Mungkin sesekali suami bisa telepon istrinya mengatakan, kamu lagi ngapain sekarang? Sudah makan siang belum? Gitu ya. Dan nanti aku cepat pulang. Nanti aku akan cepat pulang gitu ke rumah gitu ya. Jadi aku merindukanmu dan sebagainya gitu ya. Ceritakan detail. Aku tadi habis rapat dengan klien, ketemu dengan klien. Saya ceritakan ya biasanya memang suami tidak menceritakan banyak hal kepada istri. Nah, ada kalanya mulailah kebiasaan menceritakan hal-hal yang detail, tidak usah terlalu detail sekali jam ini sampai gini kemana, tidak usah begitu. Tapi setidaknya menceritakan apa yang dialami di kantor atau apa yang dilakukan secara garis besar. Nah, setidaknya dengan menceritakan hal tersebut, istri merasa dihormati. Selanjutnya, cara yang mudah lainnya adalah suami mendengarkan istrinya. Nah, istri ini punya kekuatan yang lebih banyak berkata-kata 2.500 ya. Kata setiap hari gitu ya. Dan suami itu kadang pulang dari kerja kadang capek. Tapi ada baiknya suami meluangkan waktu sedikit sejenak untuk apa? Mendengarkan istrinya. Karena lebih baik suami yang mendengarkan istri daripada istri menceritakan kepada orang lain gitu ya. Nah, ini hal yang sangat penting karena sepertinya sepele mendengarkan istrinya. Bukan mendengar ya. Kalau mendengar itu hanya sambil lalu. Tapi mendengarkan dengan penuh perhatian, dengan penuh empati.
ungkapkan bahwa suami itu mau memberikan perhatian akan cerita istrinya. Nah, bahayanya ketika suami tidak peka akan hal itu, ada orang ketiga masuk yang lebih mendengarkan dan memberikan perhatian bagi istrinya. Akhirnya yang terjadi adalah perselingkuhan. Jadi hal yang penting adalah suami perlu mendengarkan istrinya. Mungkin perlu ngomong sama istrinya, sih sebentar ya, saya istirahat dulu sebentar. Nanti kalau kamu cerita, bolehlah setelah ini. Nah, memberikan ruang buat istrinya itu cerita. Dan tentunya suami benar-benar mau dengan kesungguhan ketika mendengarkan istrinya. Nah, dengan suami mendengarkan istrinya, maka istri merasa dihormati. Selanjutnya, suami memuji istrinya, itu akan membebaskannya untuk jadi wanita yang Tuhan rencanakan sejak semula. Ada kalanya suami ini bisa memuji istrinya, dan itu membuat istri itu bisa berkembang. Mengapa? Karena dimotivasi oleh suami, didukung oleh suami, sehingga tindakan apapun yang dia lakukan, dia akan ceritakan juga kepada suaminya, dan disitulah suaminya bisa memberikan waktu untuk memuji dan mendengarkan istri. Nah, selanjutnya ya, suami perlu mendengar istri itu mengatakan, saya perlu titik-titik darimu. Ini menarik sekali. Nah, ada hal penting yang perlu dilakukan. Sangat penting untuk mengerti bagaimana mengkomunikasikan kebutuhan istri kepada suami. Dan para suami perlu mengetahui dengan pasti apa yang mereka harus kerjakan. Masih perlu memerlukan sedikit arahan. Suami perlu mendengar istri berbicara dalam kalimat yang sederhana, langsung ke sasaran, dan lengkap. Juga suami perlu mendengar istri berbicara dalam kalimat yang berupa pernyataan yang singkat, tepat, dan jelas. Dengan kalimat yang bijak dan berhemat dalam penggunaannya atau sedikit kata. Jadi misalnya, tolong buang sampah. Nah, kalau kayak gitu kan tidak jelas ya. Kapan ini buang sampahnya? Sampah yang mana? Yang dekat dapur atau yang dekat ruang tamu atau yang di kamar misalnya. Perlu jelas. Dan kemudian waktunya. Waktunya misalnya kapan? Mau sekarang? Apa nanti? Gitu ya. Jadi kemukakan kebutuhan istri itu secara jelas. Misalnya, tolong buang sampah yang di dapur sekarang ya. Nah, dengan itu akhirnya suami tahu. Kalau nggak ngomong kapan waktunya, suami akhirnya ya mikir ya nggak sekarang butuhnya, nanti aja gitu ya. Oh nggak ngomong kok butuhnya sekarang. Ya, nah, akhirnya dia melakukan sesuai dengan waktunya suami, bukan waktunya istri. Gitu ya. Jadi misalnya, tolong antarkan aku ke toko. Kapan? Nanti 30 menit lagi, 1 jam lagi, atau sekarang? Nah, ini perlu jelas. Nah, supaya tidak terjadi salah paham, ya. Jadi miskomunikasi. Jadi lebih baik ada arah yang jelas dan tepat. Apa yang perlu dilakukan? Jadi tidak muter-muter cerita kemana-mana dulu setelah akhirnya tujuannya sebenarnya ke yang A, gitu ya. Cerita misalnya begini. Pingin beli tas, tapi ceritanya gini, kemarin itu tadi aku ketemu temanku. Temanku itu punya tas yang begini, begini, gini, dan gini, 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 gini. Masih cerita dia belinya di sini, sini, gini. Nah, bagi suami, aduh, terlalu membosankan perkataan itu. Mungkin ya bisa didengerin ceritanya. Cuma tujuannya apa? Gitu ya. Kadang suami menebak-nebak, kamu pengen beli juga, tak? Gitu ya. Nah, kalau kayak gitu bisa jadi belum tentu maksudnya ke situ. Tapi maksudnya mungkin karena dia cerita bahwa temennya itu baru beli tas. Misalnya, kalau di sini itu hanya bilang, nanti kalau kamu gajian, aku juga mau beli tas ya. Nggak selalu yang bermerek lah. Misalnya gitu, itu perlu jelas. Langsung aja ngomong to the point. Iya ya, saya butuh nanti kalau beli tas. Nggak usah cerita ada kalanya perlu. Cuma tidak usah berbelit-belit, berpanjang lebar. Langsung kepada intinya. Itu yang suami juga perlu ketahui dari istri. Nah, suami istri adalah satu tim. Makanya tetap kerjasama saling membantu. Istri butuh apa, suami yang ini. Kalau suami tidak bisa melakukan, dia akan butuh bantuan istri dan sebagainya.
Nah, ketika istri mengkomunikasikan dengan jelas apa yang istri perlukan dari suami, maka dengan senang hati suami akan terlibat mengerjakannya. Nah, sekali lagi perlu jelas, sederhana, to the point, terlihat di dalam sasarannya. Kadang itu istri itu jengkel karena suaminya kok nggak bergerak-bergerak ya. Padahal aku minta tolong dari tadi. Akhirnya yang terjadi adalah istri yang mungkin ngangkat galon gitu. Sudah habis itu di dispenser. Cuma suaminya nggak peka. Akhirnya suaminya mungkin lihat berita dulu di TV atau lihat tabnya dulu, melihat ada kejadian apa. Nah ini kok suaminya nggak bergerak-bergerak. Satu sisi juga istri tidak jelas perintahnya, gitu ya. Jadi akhirnya yang terjadi istri jengkel sendiri, akhirnya dia sendiri yang melakukan pekerjaan itu. Padahal bukan maksudnya suaminya itu menunda, nunda apa yang menjadi keinginan istrinya. Cuman kadang itu nggak ngerti kapan waktu yang diharapkan. Nah itu ya. Nah, sisi lain juga, suami juga perlu dapat menjadi telinga yang mendengar hati istri dan menghormati pikiran serta perasaan istri. Nah, ini ya, ketika dari istri sendiri harus menerangkan, mengkomunikasikan dengan jelas apa yang diperlukannya untuk suami lakukan. Suaminya juga perlu mendengar, punya telinga yang mendengar hati istri, menghormati apa yang dialami istri, pikirannya. Ingatlah bahwa suami tidak dapat membaca pikiran istri, maka dari itu istri perlu mengemukakan dengan benar, mengkomunikasikan dengan jelas dan tepat kebutuhan istri kepada suami. Tentunya akan membuat relasi akan semakin berkembang. Selanjutnya, istri perlu mendengar suaminya mengatakan, "Saya mendambakanmu." Sentuhan penting non-seksual. Nah, bagi pria, keinginan atau hasrat adalah sebuah kata seksual menuju ke sana. Sedangkan kalau bagi wanita, keinginan atau hasrat tidak harus punya konotasi seksual. Nah, sentuhan penting non-seksual ini apa? Adalah sentuhan yang disengaja ada maksud tertentu tapi tanpa agenda. Misalnya menggenggam tangan, digenggam tangannya ya, merangkul pundak, menggosok punggungnya saat mungkin istri memasak, sebuah ciuman waktu berangkat kerja dan pelukan di saat pulang kerja. Nah, ini untuk istri, sentuhan penting non seksual ini jadi itu tidak selalu sentuhan itu konotasinya menuju ke arah seksual. Beda dengan pria. Nah, tentunya istri itu membutuhkan yang namanya sentuhan penting dan seksual ini. Karena memang para wanita itu mendambakan rasa berhubungan yang disimpulkan oleh sentuhan dan istri akan merasa dicintai, gitu ya. Nah, bagaimana cara mengkomunikasikan bahwa saya mendambakanmu, gitu ya. Ketika suami menjaga pikirannya, yaitu tetap menerima perubahan istrinya dan tertuju hanya padanya. Menarik sekali dikisahkan ada kisah suami istri di mana suaminya itu dan istrinya sudah sekarang berusia lanjut. Menarik sekali suami ini menjaga pikirannya dia sehingga dia hanya fokusnya pada istrinya. Dia mengatakan saya bangga loh. Saya itu punya kesempatan tuh bisa melihat perubahan yang dialami istri saya. Mungkin mulai dari pertama menikah, hamil, punya anak gitu ya. Kemudian akhirnya menopause dan sekarang pada usia lanjut gitu. Menarik sekali, suami itu bisa fokus terus walaupun istri mengalami perubahan, dia tetap hatinya tertuju kepada istrinya. Tetap memberikan hati kepada istrinya karena dia mencintai istrinya ya. Juga perlu menjaga hormon. Maksudnya apa? Ada kalanya. Nah, kalau kita melihat situasi istrinya tidak memungkinkan untuk misalnya melakukan hubungan suami istri, ada kalanya juga ada pengertian. Perlunya menunda kepuasan atau juga kadang mengalami kepuasan. Nah, suami yang berkata saya mendapatkan pada istri itu menjadi satu hal yang indah ya. Ketika mereka bisa melakukan ini kepada istri, yaitu menjaga pikiran, hati, dan hormonnya. Nah, sebaliknya, suami perlu mendengar istrinya mengatakan, saya menginginkan kamu. Ya, nah ini kalau tadi istri lebih mementingkan yang namanya sentuhan non seksual, kalau ini lebih ke dorongan seksual suami.
Nah, para suami perlu mengetahui bahwa istrinya menginginkan bersamanya secara seksual. Nah, dari sudut pandang suami ini, seksual itu ya, hubungan seks itu merupakan ekspresi cinta yang paling tinggi. Dan ia ingin memberikan semuanya, yaitu mencurahkan kasih sayang dan cinta kepada istrinya. Nah, ketika tahu bahwa istrinya menginginkan diri suami, itu menjadi bagian dari apa yang membuat seorang suami merasa seperti seorang pria. Ingat, bagi seorang pria, rata-rata itu punya siklus hormonal setiap 72 jam sekali. Dalam hal ini 72 jam sekali ya. Jadi ini penelitian yang dilakukan. Siklus hormonal selain wanita juga ada pria gitu ya. 72 jam sekali itu boleh dikatakan kantong spermanya penuh gitu ya. Nah, ketika suami itu melakukan hubungan seks itu menjadi pelepas stres yang besar. Nah, ketika istri memberitahu suami, saya menginginkan kamu, itu membuka potensinya menjadi seorang pemimpin, komunikator, pendengar yang didambakan. Yaitu suami memimpin rumah, mencintai keluarganya dengan kekuatan yang besar. Nah, perlunya istri juga satu sisi menjaga hormon hati dan pikiran, di mana perlu membalas dan membuat keputusan menginginkan suami secara seksual apakah istri itu bergairah atau tidak. Jadi tetap walaupun istrinya bergairah atau tidak, tapi tetap perlunya istri itu membalas atau membuat keputusan untuk menginginkan suami melakukan hubungan seksual atau tidak. Jadi, jika yang suami perlukan supaya bahagia adalah seks, mengapa kadang istri mengalami kesulitan dalam memberikannya kepada suami mereka? Menarik sekali ya. Jadi, apa sulitnya sih istri memberikannya kepada suami? Kalau itu yang membuat suami bahagia. Nah, selanjutnya, istri perlu mendengar suami mengatakan saya menghargai kamu. Ya, sebagai wanita yang dihargai, perkataan saya menghargaimu itu punya kekuatan yang besar. Puncak dari cinta, hormat, dan dambaan istri. Istri akan rindu untuk membagikan hidupnya dengan pria yang menghargainya. Nah, seorang istri merasa dihargai oleh suaminya ketika suaminya membagikan hidupnya dengan dirinya. Hanya memikirkannya, tidak ada yang lain, mendambakannya, memerlukannya, memandang tinggi dirinya, tidak dapat hidup tanpanya dan mengayominya. Bersikap lembut terhadapnya. Nah, istri ketika melihat hal ini, ketika suaminya berbagi hidup dan sebagainya ini, istri akan melihat suami itu memberikan kesetiaan yang termurni, pengabdian dan kasih sayang yang terdalam. Menarik sekali ya. Jadi ketika istri itu melihat suaminya itu boleh mendambakannya dan sebagainya, memandang tinggi dirinya, itu menjadi satu hal yang sangat luar biasa berarti bagi seorang wanita. Dia akan merasa dihargai oleh suami. Nah, sejak perkataan saya bersedia di pernikahan gereja, waktu janji pernikahan diucapkan, suami istri merupakan partner dalam perjalanan hidup. Itu menjadi satu relasi yang paling dekat, paling intim. Di mana dikatakan di dalam Alkitab, yaitu akan menjadi satu daging. Ya, nah, yang namanya suami istri itu terhubung dalam pemikiran, keinginan, dan perasaan. Nah, tentunya janji pernikahan ini berlaku untuk selamanya seumur hidup dan tidak bisa dibatalkan oleh siapapun dan oleh apapun. Ya, nah kepercayaan seorang suami kepada istri ini memberikan kebijaksanaan untuk mengambil keputusan tentang diri pernikahan ala anak seperti yang Allah rancangkan sebelumnya. Nah, hal yang bisa dilatih untuk hal ini yaitu berlatih untuk tenggang rasa altruis. Ada kalanya suami memberikan kejutan tertentu tiba-tiba tanpa disuruh melakukan tugas tanggung jawab istri. Misalnya, dia mengatakan, sudah kamu istirahat aja pagi ini aku yang siapin sarapan. Ya, kemudian atau mungkin gini, apa yang bisa saya bantu ya, gitu ya. Suami menanyakan itu kepada istri, istri akan merasa dihargai, dihargai. Atau juga ya memberikan sentuhan non seksual, menggenggam tangannya, mengelus pundaknya, dan sebagainya ya, yang saya tadi katakan sebelum. Nah, hal-hal ini yang tentunya juga berdasarkan kondisi dan waktu yang tepat. Tentu jangan pada saat
mungkin istri lagi uring-uringan, lagi ndak apa lagi PMS juga hati-hati karena kondisinya kadang ditanggapi secara berbeda ya gitu. Nah, selanjutnya suami perlu mendengar istrinya mengatakan saya percaya kepada kamu. Yang dikatakan saya bangga terhadapmu itu mengakui atau percaya pada suami itu mengakui tentang masa lalu seorang suami dan keberhasilannya saat ini. Yaitu bicara pencarian masa depan suami itu artinya istri mengemukakan kepercayaan kepada suaminya. Ketika suami tahu bahwa istri percaya padanya, ia melihat masa depan dengan kekuatan dan rasa optimisme, tidak takut untuk mengejar impiannya, punya keberanian. Kenapa? Ada istri yang mendampingi, ada istri yang percaya kepada dia, ada istri yang eh, tetap menghargai apapun keputusan yang dia lakukan, gitu ya. Nah, kalau suami bisa melihat istri demikian, dia akan termotivasi, punya keberanian untuk mengambil tindakan dan tidak ragu-ragu lagi. Selain itu, ya, ketika suami tahu istrinya percaya padanya, seorang suami akan mendapat kekuatan untuk membunuh masalah-masalah eksternal dan internal yang diperangi setiap hari. Ya, langkah-langkah untuk mengkomunikasikan saya bangga padamu atau saya percaya kepadamu, yaitu menemukan impian suami. Yaitu mungkin itu bisa menjadi hasil alamiah dari talentanya ya, keinginan suami itu. Nah, kita motivasi kamu bisa melakukannya. Ayo, saya ada bersama kamu, saya mendampingi kamu, saya mendukung kamu. Mengembangkan impian suami sambil mengingat Tuhan punya rancangan yang lebih baik. Jadi mengajak suami mendoakan. Kalau punya impian, ayo kita doakan sama-sama ya. Tentunya ada berserah kepada Tuhan. Tuhan punya rancangan yang lebih baik ya. Nah, tentu dalam hal ini istri juga perlu mengemukakan kepada suaminya untuk kita mengikuti pimpinan Tuhan bagaimana. Kita mungkin punya impian, tapi siapa tahu Tuhan punya rencana yang lebih indah gitu. Mempertahankan impian suami lah ada kalanya untuk impian itu tersebut layak diperjuangkan di sininya. Di sini dalam hal ini istri perlu punya keyakinan hati. Ya, dengan segala ada dalam diri, pertahankan impian suami melawan segala rintangan. Ada kalanya banyak hal yang menjadi kendala, hambatan, halangan. Nah, ada kalanya istri juga memberikan keyakinan kepada suami, tidak apa-apa, tetap melangkah. Mungkin banyak persaingan, mungkin banyak apa, dan sebagainya. Tapi tetap kita berjalan bersama-sama. Menarik sekali ya. Nah, akhirnya di dalam kesimpulan yang saya bisa berikan yaitu ada suatu survei. Yaitu biasanya istri itu berharap suami itu dapat mengalami yang namanya perubahan. Perubahan dalam apa? Suami itu bisa bersedia untuk mendengarkan dia. Punya kemampuan mendengar. Mendengarkan dengan seksama, tidak sambil lalu. Itu ya. Istri pingin suami itu dapat lebih terbuka, menceritakan perasaan mereka. Namun di sisi lain, suami juga berharap istri dapat berubah dalam hal apa? Mengurangi keluhan, mengurangi kritikan, mengurangi omelan, lebih sedikit menghakimi. Ingatlah bahwa pria dan wanita itu berbeda. Nah, tentunya di dalam pernikahan kita harus menempatkan kebutuhan pasangan di atas kebutuhan kita. Nah, menariknya sendiri, 8 perkataan ini tetap harus dijalankan dengan tulus dan rendah hati. Tentunya ketika itu dijalankan dengan ketulusan dan kerendahan hati, itu akan membawa sukacita dan menumbuhkan cinta di antara pasangan suami istri. Mari kita sama-sama berjuang, tentunya hal ini tidak mudah, tapi biarlah kita sama-sama berjuang dengan anugerah Tuhan. Nah, ini Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Tuhan memberkati setiap kita. Nah, sampai di sini mungkin ada dari Bapak Ibu yang ingin mengemukakan pertanyaan atau mau bertanya atau melengkapi, saya persilahkan. Ya, silahkan. Mungkin bisa memberikan semacam statement gitu ya, atau memberikan pertanyaan, atau memperlengkapi, silahkan, karena kita sama-sama belajar satu dengan yang lain. Ya, saya mau eh, Menambahkan. me-
garis bawahi tadi yang dikatakan oleh eh, penginjil Maria, kalau kalau kita melihat pasangan kita itu mengutamakan kebutuhannya lebih pada mengutamakan kebutuhan pasangan lebih dari kepada kebutuhan diri kita sendiri. Saya pikir kalau pasangan Kristen bisa melakukan hal seperti ini, tentu ini akan menjadi kekuatan atau membuat keluarga Kristen ini tidak bercerai dengan begitu mudah ya. Jadi artinya melihat kebutuhan pasangan ini lebih penting daripada kebutuhan saya begitu. Artinya kita lebih mengutamakan. Maka keluarga akan menjadi sangat kuat ya. Jadi kalau keluarga kuat, tentu anak-anak juga akan mendapat berkat ya. Jadi kan anak-anak yang bisa bertumbuh dengan kuat itu karena mereka tahu orang tuanya saling mengasihi. Dia tahu bahwa papanya mengasihi mamanya gitu ya dan Bangga terhadap apa? mamanya bangga kepada papanya. Jadi artinya saya sendiri melihat dalam keluarga kami ketika hubungan kami ini oleh anugerah Tuhan baik ya, anak-anak ini berprestasi ya. Mereka aktif di gereja, mereka prestasinya menonjol ya, prestasi-prestasinya menonjol. Mereka bisa mengembangkan potensi-potensinya. Mereka mereka berbahagia karena ada papa mama yang seperti tadi dikatakan survei dari anak-anak 13 sampai 23 tahun tadi ya, survei mengatakan anak-anak bahagia itu pada waktu bagaimana? Waktu bersama dengan keluarganya. Ya, cuman memang posisi kita meskipun keluarga Kristen, eh, bahkan hamba Tuhan sekalipun, ada hubungan-hubungan yang jauh, suami istri jauh hubungannya, tidak harmonis, tidak ada teladan ya, buat sehingga akhirnya anak-anak itu tidak mempunyai teladan yang baik begitu ya, tidak. Jadi saya pikir materi-materi ini sangat berguna untuk kalau Bapak Ibu ingin melanjutkannya, membagikannya ya kepada keluarga-keluarga muda atau Bapak Ibu yang sudah punya anak-anak yang sudah berkeluarga, bagikan YouTube ini ke mereka, mereka bisa dengar dan mereka bisa diberkati. Siapa tahu juga ada Bapak Ibu menyediakan kami kesempatan membagikan materi ini di tempat gereja Bapak Ibu ya. Jadi kita sama-sama saling melayani Tuhan. Doakan terus pelayanan kabel ini ya Bapak Ibu. Minggu depan kita akan bicara tentang public speaking. Yang bicara adalah Profesor Komunikasi Kristen ya dari Universitas Calvin di Amerika ya. Beliau emeritus nulis buku ini public speaking dari konsep kekristenan itu ya. Jadi Bapak Ibu bisa mendoakan untuk minggu Sabtu depan. Bapak Ibu silakan kalau ingin memperlengkapi materi ini kita saling belajar. Semangatnya di sini kita saling memberkati, bisa saling terbuka dan saling mendoakan ya, tidak menceritakan kepada orang lain begitu. Jadi ada kepercayaan satu dengan yang lain. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Silakan kalau ada yang mau memperlengkapi. Tuhan memberkati.